Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono SPD MM. Yang kami hormati Ibu Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 2 Batu, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas, dan bidang sarpras. Yang kami hormati Ibu Bapak Tim Fasilitasi P5 Tema Bhinneka Tunggal Ika, Koordinator Kelas Proyek Penguatan Profil Pancasila dan Tim Kurikulum. Yang kami sayangi seluruh peserta didik kelas 10. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan rahman-Nya pada hari ini kita berbahagia di hari Rabu 17 Januari 2024. Kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara talkshow dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, topik tangguhkan benteng kebinekaan di Aula SMA Negeri 2 Batu. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai bersama acara ini, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 2 Batu. Keempat, talkshow yang disambung dengan tanya jawab. Dan kelima, penutup. Hadirin sekalian, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin yang berbahagia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sana
duduk kembali. Hadirin sekalian, berikutnya mari kita simak bersama sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Batu kepada yang terhormat Bapak Anto Dwi Cahyono SPD MM, dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih tepuk tangannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, fasilitator, kelas 11, kelas 10. Saya ganti mic, saya agak terputus. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayahnya, kesehatan dan kesempatan untuk bisa kita hadir di aula Audams Amartya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mari kita curahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Anak-anakku yang sangat membanggakan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka BTI, ya, Bhinneka Tunggal Ika, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema yang ketiga untuk kelas 10. Tentu ini acara yang menggembirakan. Kalian sudah masuk minggu ke-3 pembelajaran berbasis proyek yang nanti akan diakhiri oleh aksi nyata. Sebelum kami lanjutkan, perlu saya bacakan satu pantun dulu, ya. Gimana tanggapannya kalau saya baca? Ke Singapura mencari kera. Kera merah membawa soda. Kita semua adalah saudara, walaupun agama kita berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika, kalian tahu artinya itu salah satu lambang yang dicengkeram oleh burung Garuda. Bhinneka itu berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Di ruangan ini, di kelas 10, ada dari Papua, ada dari Jawa, ada dari Madura, dan bahkan ada dari beberapa suku yang lain. Kita harus punya visi, tujuan yang sama, yakni kalian datang ke sini untuk menimba ilmu yang suatu saat akan kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian berbeda agamanya, berbeda suku bangsanya, berbeda pula bahasanya.
berbeda latar belakang sosialnya. Hari ini pun berbeda seragamnya, ada yang putih merah, ada yang merah putih. Tapi kalian harus satukan jiwa. Satukan jiwa ya, masih ingat Arema kan ya? Satu jiwa, satu rasa, satu tujuan bersama. Datang ke sekolah untuk mencari ilmu dan suatu saat akan berguna bagi kehidupan berbangsa, beragama, dan memajukan Indonesia tercinta ini. Sekali lagi, hindari intoleransi. Jadi kalian harus keposliro, sopan santun kepada teman, kepada Bapak Ibu guru, bahkan ke semua stakeholder di sekolah, petugas kebersihan ataupun yang lain yang berada di lingkungan SMA Negeri 2 Batu. Perbedaan itu menjadi indah. Pelangi itu indah karena warnanya berbeda. Ada mejiku hibi, ada merah, jingga, kuning, biru, lila, dan ungu. Tetapi dengan perbedaan itulah kita akan menjadi indah. Ya, ada yang ingin bicara dulu? Boleh angkat tangan ya. Belajar menghormati orang lain bicara itu penting ya. Suatu saat kalian akan duduk di sini menggantikan saya, menggantikan Pak Ali, menggantikan Bapak Ibu guru yang di depan. Orang akan dihormati jika kita menghormati orang lain. Setuju? Iya. Tidak ada sesuatu yang kita tanam itu tumbuh sebaliknya. Petani jika menanam padi, dia akan tumbuh padi. Begitu juga sebaliknya. Kalau menanam rumput, yang tumbuh akan rumput. Anak-anakku, apa yang kalian tanam hari ini, apa yang kalian kerjakan hari ini, suatu saat kalian akanlah yang memetik hasilnya. Kebaikan yang kita tanamkan akan kembali kebaikan kepada diri kita sendiri. Mendengarkan itu bagian dari belajar. Menghormati orang lain dengan tidak bicara. Nanti ada narasumber juga yang hadir, hormatilah. Mereka didatangkan jauh ke sini tentu untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Siap? Iya. Saya percaya kalian kelas 10 mulai awal belajar di sini, mari bersama-sama mewujudkan cita-cita dan asa kalian. Perjuangan tidak ada yang mudah, tetapi bukan yang hal mustahil. Kalian bisa menyelesaikan 3 tahun di SMA Negeri 2 Batu ini dengan rasa nyaman, dengan senang bergaul dengan teman-teman kalian selama 3 tahun di SMA Negeri 2 Batu. Tidak mudah. Ini kelas 10 sudah ada 4 orang yang mungkin tidak bisa melanjutkan di sekolah ini. Ada yang pindah, ada yang mutasi dan sebagainya. Tetapi itu adalah bagian dinamika dari sebuah sekolah. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang pindah. Tapi saya berharap tidak ada yang berhenti sekolah. Hati-hati, ini mumpung kelas 10 saya ingatkan. Pengalaman kakak kelas kalian ada yang tidak bisa menyelesaikan di bangku SMA. Ada jalanannya. Yang perempuan terutama, yang wanita hati-hati ya. Godaannya besar ya. Untuk selesai 3 tahun itu banyak godaannya. Teman sebangku, teman satu kelas, supir angkot, barang ada yang menggoda ya. Hati-hati. Ini saya ingatkan benar karena kejadian-kejadian yang ada di sekolah kita itu sebuah pengalaman yang harus kita jadikan cermin untuk kita berhati-hati. Bahwa 3 tahun itu waktu yang singkat, tetapi juga waktu yang sangat lama bagi kita yang belajar. Saya yakin kalian bisa, kalian sabar bersama teman-teman, bersama Bapak Ibu Guru, meraih asa, meraih cita,
demi masa depan bangsa dan negara juga keluarga kita. Amanah yang diberikan orang tua kepada sekolah, mari kita jaga amanah itu. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti segala aturan sekolah, menerapkan segala ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, maka kalian akan berhasil meraih cita dan cita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Tolong bersabar, menahan diri untuk tidak bicara. Tetapi nanti kalau diberi waktu untuk bertanya, silakan. Ya. Ada waktu diam, ada waktu bicara. Bicaralah di saat diperlukan. Kalian tahu tong kosong nyaring bunyinya? Tahu artinya kan? Ya. Ya. Bicaralah di saat diperlukan. Saya yakin kalian bisa bersabar di tempat ini. Moga-moga diberi kesehatan semua dan lancar kegiatan hari ini. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dengan pantun yang terakhir. Bunga merekah merah merona, tepian telaga berjajar akasia. Negeriku indah penuh pesona. Aku bangga jadi Indonesia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audam Samartia. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Anto. Hadirin sekalian, kini tiba di puncak acara, yaitu talkshow dengan narasumber hebat dari Badan Intelijen Nasional yang akan dipandu langsung oleh Bapak Agus Bintoro SBD. Kepada Bapak Dr. Bambang Sigit Widodo MPD dan Mas Wildan dan Bapak Bintoro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Ali yang telah memberikan acara ini kepada kita. Kita lanjutkan ya anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, berbahagia sekali pagi hari ini kita kedatangan Pak Bambang dan Bro Wildan. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik anak-anak sekalian. Acara kita pada kesempatan pagi hari ini adalah talk show. Talk show itu ngobrol untuk kita ambil hikmahnya ya, dengan cara yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar dengan cara yang efektif dan murah. Tidak harus terjebak di dalam masalah dengan mengambil hikmah dan pelajaran yang nanti akan kita dengarkan bersama. Temanya adalah tangguhkan benteng kebinekaan. Karena itu narasumber pada kesempatan kali ini sangat relevan. Beliau adalah praktisi dan pendidik yang terkait dengan bagaimana cara kita meningkatkan ketangguhan benteng kebinekaan kita. Hal ini dilatar belakangi dari satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, maka kita harus bisa menjaganya. Bagaimana cara kita menjaga benteng NKRI itu? Nanti salah satunya adalah akan kita dengarkan bersama.
Yang telah hadir bersama kita adalah Dr. Bambang Sigit Widodo MPD. Beliau sekarang bertugas di Universitas Negeri Surabaya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi beliau sangat memahami masalah nanti yang akan disampaikan. Beliau lahir di Kebumen pada beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, Pak ya. Dan beliau sekarang tinggal di Sidoarjo. Tadi beliau hadir ke sini menempuh jarak sekitar ya 70-80 km lah ya. 92 km, ya Allah, paling jauh ini yang ada di ruangan ini ya. Berikutnya yang boys seperti saya, beliau adalah Bro Wildan. Tempat lahir beliau ada di Bangil tahun 91. Terakhir beliau kuliah di tetangga kita, Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, luar biasa. Ya. Baik anak-anak sekalian, untuk kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran tanpa harus terjebak di lumpur yang kelam, kita ambil, kita dengarkan, dan kita internalisasi. Ya. Kepada Pak Bambang, kami persilakan untuk menyampaikan pengalaman, menyampaikan ilmu, menyampaikan hikmah kepada adik-adik sekalian yang mereka pada tahun 2045 akan mengemban amanah untuk bisa berperan serta dalam memajukan bangsa ini. Pada Pak Bambang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih moderator. Hari ini saya berbahagia sekali, serasa bernostalgia ketika masih menjadi pelajar beberapa puluh tahun yang lalu ya. Dan sekarang di hadapan saya calon pemimpin bangsa yang insya Allah ketika Indonesia genap 100 tahun di 2045 kalian adalah pemimpinnya. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, ada materi yang bisa disampaikan dari materi saya. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang sangat saya banggakan. Saya boleh berdiri ya, Pak Moderator. Kalau duduk kayaknya kurang rileks. Hari ini kita masuk pada era yang sering disebut dengan disrupsi teknologi. Kalian adalah generasi Z yang lahir pada saat teknologi itu sudah berkembang. Kalian adalah yatim piatu teknologi karena tidak pernah diajarkan oleh orang tua bagaimana membuat Instagram, bagaimana membuat TikTok, iya kan? Kalian kan tahu sendiri. Sekarang adalah eranya kalian. Era yang begitu berkembang sangat cepat sekali. Dulu kami, orang tua Anda, kalau mendengarkan musik, itu dari piringan hitam. Jarang yang punya. Kemudian bergeser ke kaset. Bergeser lagi ke CD. Sehingga banyak orang jual CD di mana-mana. Bergeser lagi melalui flash disk. Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengarkan musik melalui apa? Spotify. Perkembangannya sangat cepat sekali. Dulu orang investasi adalah tanah, gedung, bangunan.
Anda tahu namanya taksi Bluebird, dulu jumlahnya ribuan. Sekarang Anda melihat taksi di jalanan, jarang. Sekarang yang banyak apa? Grab, Gojek. Teknologi sudah masuk, mereka tergantikan. Pertanyaan saya, apakah pemilik Grab dan Gojek juga memiliki ribuan taksi? Tidak. Yang punya adalah drivernya. Mereka punya apa? Teknologi. Jadi sekali lagi teknologi sudah berkembang luar biasa. Yang kedua, ketika teknologi sudah berkembang, maka ada pergeseran yang sangat mendasar. Anda sekarang akan dihadapkan ketika bekerja, tidak lagi harus kemudian seperti zaman dulu. Sekarang bekerja, itu sudah didasarkan kepada kemampuan teknologi. Jangan-jangan nanti Anda dihadapkan bersaing dengan robot. Karena customer service sekarang sudah robot. Kenapa robot? Dia tidak ada emosinya. Kalau Anda jadi customer service, ada masalah, ketika melayani tamu, Anda cemberut mukanya kan. Kalau robot sudah tidak. Ini tantangan kita semua. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin bisa next agak panjang. Terus. Oke, sebelumnya. Nah, ini. Perubahan perilaku. Pertama adalah vaping. Melirik smartphone setiap 4 menit. Tadi saya sebelum juga melihat. Jadi handphone ini sekarang menjadi hal yang sangat penting di atas segala-galanya. Saya cerita sebentar ya. Saya ke Jogja kapan hari naik kereta, dompet saya tertinggal di kereta. Apakah saya bingung? Enggak, karena saya ada handphone. Saya pesan Grab, saya sampai ke hotel. Saya pesan makanan datang. Kemudian saya telepon di stasiun, saya tanya dompet saya tertinggal. Keesokan harinya saya ditelepon sama stasiun, dompet saya ketemu. Jadi ini adalah sudah mewakili semuanya. Jadi setiap 4 menit. Jadi kalau Mas moderator lebih takut handphonenya tertinggal di rumah dibandingkan dompetnya tertinggal di rumah. Karena handphonenya akan dibuka sama istrinya soalnya. Enggak guyon ya. Akhirnya ada kecanduan ya teknologi. 79% milenial akan membuka smartphone 1 menit setelah bangun tidur. Kalian melakukan enggak? Bangun tidur yang diraba-raba, handphone saya mana ya? Padahal kalau suami istri yang dicari harusnya istrinya ada di mana ya? Tapi enggak, yang dicari adalah handphonenya. Berarti handphone. Next. Ini cara berpikir yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Ini contoh-contoh industri zaman sekarang. Next. Nah, bagaimana pemuda itu menilai Indonesia sekarang? Ini berdasarkan survei yang sudah kami lakukan di tahun 2021 kepada 30.000 Gen Z, mahasiswa semester baru dari ujung Aceh hingga ke Papua. Hasilnya adalah cukup besar anak muda ingin keadilan. Ternyata kalian suka dengan keadilan. Setuju nggak? Setuju. Oke. Next. Yang kedua, 38% berpegang pada aturan agama. 1 keadilan, 2 berpegang pada aturan agama. Next. Ternyata yang diinginkan apa?
Terakhir mereka menginginkan ada 70% keadilan itu ada di negeri ini. Ini sangat relevan kapan hari mahasiswa itu demonstrasi menuntut keadilan KPK, menuntut keadilan terkait dengan Omnibus Law. Anda pun akan mengalami hal yang sama. Ketika ada isu ketidakadilan, maka Anda akan mudah bergerak. Pertanyaannya, apakah Gen Z paham kenapa dia bergerak? Jawabannya belum tentu. Ketika kita tanya, kenapa Anda demonstrasi? Gak apa-apa, saya bisa selfie soalnya, bisa buat status. Lagi-lagi, smartphone. Oke, next. Kira-kira kalau hal yang negatif mereka akan bilang begini. Saya hidup di negara yang masih jauh dari keadilan dan kemakmuran, masih ada korupsi, birokrasi berbelit, dan ekonomi yang didominasi oleh segelintir elit. Ini kata Gen Z. Sehingga mereka menginginkan, next, ingin hidup dalam negara demokrasi yang berkeadilan dan berkemakmuran, berdasarkan pada tanggung jawab bersama, integritas, dan nilai agama. Nilai agama di lain sisi bisa menjadi dua sisi mata pisau. Dipahami secara radikal, oke, baik. Tapi kalau dipraktekkan secara radikal, itu yang tidak dibenarkan. Jadi kalau agama itu kan hal yang paling substansi ya. Saya ingin cek apakah benar. Saya mau bertanya pada Mas Kacamata. Kalau boleh tahu agamanya apa? Katolik. Kalau saya beli uang 10 juta untuk pindah ke Islam mau nggak? Enggak. Enggak. 100 juta? Enggak. Tidak. 500 juta? Tidak. Tidak. 1 miliar? Tidak. Tidak. 10 miliar? Tidak. Tetap tidak. Bayangkan. Begitu esensi kepercayaan terhadap agama. Ini adalah contoh yang benar. Percaya dengan agama secara radikal benar. Tapi kalau dipraktekkan secara radikal, tidak melihat toleransi pada agama yang lain, itu yang tidak dibenarkan. Memaksakan kebenaran atas dasar agamanya, itu yang tidak dibenarkan. Berarti clear ya? 10 miliar lo tidak mau ya? Atau karena nggak ada uangnya ya? Kalau ada uangnya mungkin ragu-ragu juga. Enggak ya? Keren. Baik, berikan applause. Ya. Luar biasa ini siswa SMA 2 Batu. 10 miliar tidak tergerak untuk berpindah karena keyakinan agama. Oke, next. Nah, ini akibatnya ya. Demonstrasi sekarang juga kalian lucu-lucu. Jika dulu zamannya Mas Moderator mungkin dengan cara-cara yang ya pada zamannya ya. Sekarang dengan bahasa-bahasa yang lucu ya. Karena ya Gen Z itu memang unik ya. Sehingga ini adalah calon pemimpin yang akan mewarisi ke depan kira-kira hal apa yang harus kita wariskan kepada kalian semua. Next. Nah, teman-teman sekalian, ternyata ada pandangan lain juga yang menilai dan yang mereka inginkan tentang Indonesia. Kami berdasarkan survei. Yang pertama dari Alfara Research Center melakukan survei terhadap mahasiswa dan pelajar SMA. Terlihat di sini 18,4% pelajar setuju khilafah. Nanti kalian bisa ditanya sama Mas Wildan, kenapa kok setuju itu nanti?
Kemudian 17,4% mahasiswa sama, 23% siap jihad. Ini pelajar ya, 18,4% itu tinggi ya, bukan rendah. Dari IDN juga sama, 19,5% Indonesia ideal dengan sistem khilafah. Dari PPM UIN Jakarta juga sama, 58,5% berpikir radikal. Dan 46% radikal yang intoleran. Jadi sekali lagi, radikal atas kebenaran agamanya itu memang harus. Tapi kalau kemudian yang intoleransi, memaksakan kehendak, memaksakan kebenaran kepada yang lain, itu yang tidak dibenarkan. Jadi Anda punya teman yang berbeda, jangan sampai kita saling memaksakan kehendak kita. Ini persoalan kemanusiaan. Ketika kita menolong orang, tidak pernah kita tanya KTP-nya apa. Di jalan ada orang jatuh, mau kita tolong, hei, lihat KTP-mu, saya lihat agamamu apa, kan tidak pernah. Tapi masalah kemanusiaan. Ini yang cukup menarik dari Wahid Foundation, pelajar, ranking 1 sampai 10, 60% siap berperang membela agama. Jadi saya urutkan tadi di awal, ketika survei tentang generasi muda, nilai-nilai agama menjadi penting. Maka kalau disentuh agamanya, yang terjadi adalah chaos. Saya sedikit cerita pengalaman ya, ketika kasus di Ambon. Kebetulan ada teman saya, sekarang sudah pensiun, dosen di Patimura. Kehidupan di Ambon sebelum ada konflik antara umat beragama, itu saling berdampingan secara damai. Tinggal di kompleks perumahan, kerja bakti bareng, ronda malam bareng. Ketika terjadi konflik, dia didatangi oleh tetangganya dengan membawa parang. Pak Joko, Anda pergi dari rumah, saya antarkan ke markas tentara, atau kami harus membunuh Anda. Bayangkan, mereka yang setiap harinya bersama, tapi ketika konflik yang tidak dilandaskan pada agama harus saling berhadapan. Sangat bahaya sekali Indonesia ketika dihadapkan pada situasi konflik atas dasar agama. Kalau konflik ekonomi selesailah. Orang tidak akan peduli ketika ada kaya, miskin, punya mobil dan tidak. Tapi kalau disinggung agamanya, ini yang akan meluluh lantahkan Indonesia. Maka toleransi menjadi bagian penting menyelamatkan bangsa ini. Next. Ancaman generasi muda terkait dengan radikalisme, dari mana mereka terpapar? Lanjut. Nah ini ya, yang dimaksud dengan radikalisme tadi, merasa paling paham doktrin agama, punya otoritas memaksa, menghakimi orang kelompok yang berbeda, pemahaman atas nama Tuhannya. Jadi sekali lagi, yakin dengan agamanya itu benar, tapi berpraktek yang kemudian tidak toleran dengan yang lain atas dasar apapun itu tidak pernah dianggap benar. Pertanyaannya adalah, ketika intoleran maka akan berujung pada radikalisme, maka akan berujung akhir pada terorisme. Apakah terorisme itu hanya ada di Islam? Tidak. Di Jepang mereka agamanya Shinto. Di Australia mereka agamanya Nasrani. Di India mereka agamanya Hindu. Artinya terorisme bisa melanda semua agama. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Kira-kira apa sebabnya? Pertama, pemahaman tentang agama yang salah, sempit, dan dangkal. Tadi lek ngaji, iku yo kepada kiai, kepada ulama,
yang memang benar. Jangan ngajinya di internet, jangan di YouTube ya. Kalian kan mudah mengakses di sana, tetapi dipilah kira-kira informasi yang benar-benar baik yang seperti apa. Yang kedua, ada perspektif tentang ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Ini cerita sekedar kejadian bom Surabaya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya diundang di JTV dengan salah satu korban bom Surabaya yang berprofesi sebagai security. Bom Surabaya, ternyata pelakunya bukan karena latar belakang ekonomi mereka dari kelompok miskin. Tinggalnya di perumahan, pendidikannya baik, pekerjaannya juga baik. Anaknya usia sekitar 10 tahun dibekali ransel, di dalamnya ada bom. Masuklah ke gereja, berpapasan dengan satpam yang tadi saya sebutkan. Apa yang dilihat oleh security tadi? Ternyata si anak yang 10 tahun tadi meneteskan air mata. Ketakutan. Dia serba salah. Mau menolak di ranselnya ada bom, tidak menolak, pasti akan meninggal. Setelah berpapasan, kejadianlah, kemudian bom meledak di gereja di Surabaya. Sampai sekarang, Bapak security tadi masih terbayang bagaimana raut muka si anak ketika usia 10 tahun tadi. Jadi ternyata keluarga juga bisa menjadi faktor yang mewarisi tentang radikalisme. Ada juga perspektif tentang ketidakadilan, kinerja pemerintah, habituasi lingkungan termasuk keluarga tadi ya, pendidikan, pergaulan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini kan kelas 1 ya. Bapak Ibu guru tentu tidak mampu mengontrol aktivitas kalian. Sehingga yang bisa menyelamatkan teman kalian dari paham radikalisme, intoleransi adalah friend to friend, teman ke teman. Teman ngawasi temannya. Itu nggak pernah kelihatan kemana, itu tidak pernah aktif kemana. Karena anak yang terpapar radikalisme, dia cenderung akan eksklusif, akan cenderung menyendiri, akan cenderung punya kelompok tersendiri, pemikirannya sudah berubah, cenderung menyalahkan, berani dengan orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika ada gejala-gejala ini, bisa saling di antara kalian untuk mengingatkan, bahkan melaporkan kepada guru kalian. Karena sasaran generasi Z adalah sasaran yang paling ideal. Mereka tidak ingin Indonesia akan menjadi negara kuat di 2045. Maka generasi Z ini yang akan menjadi sasaran. Padahal Anda adalah impian kami semua yang akan memimpin negeri ini di 2045. Next. Dari mana terpapar? Next. Oke, internet ya. Kemudian selanjutnya, nah bisa dilihat jumlah penduduk di Indonesia sekitar 276,4 juta. Berapa jumlah handphone kita? 353 juta. Jadi handphone melebihi jumlah manusianya. Banyak handphonenya. Jadi satu orang bisa 2, bisa 3 begitu ya. 77% sekitar 212 juta terkoneksi dengan internet. Dan 167 juta itu pengguna sosial media. Maka mulai sekarang
saringlah informasi sebelum Anda share. Jadi jangan langsung forward ya. Karena ternyata juga kadang-kadang jari ini bisa mengantar kita menjadi pidana ya. Gara-gara kita nge-share, ternyata yang kita share itu tidak benar, hoax dan seterusnya. Next. Nah, hoax ternyata menguasai perbincangan warga. Jadi informasi hoaxnya sangat tinggi sekali di sini. Saya sangat berpesan ini, Mas Moderator, pada anak-anak muda ini, jangan sampai informasi hoax menjadi kebenaran yang kemudian akan diikuti, ternyata sebenarnya sama sekali informasi itu harus divalidasi. Selanjutnya, jadi orang belajar, orang radikal, sekarang tinggal saja ya, di bawah Google semuanya sudah ada. Next. Ini fakta-fakta. Pelaku bom Makassar rakit meledak dari tutorial online. Teroris Jatim belajar bikin bom dari latihan online. Pelaku bom bunuh diri Kartasura belajar rakit bom dari YouTube. Jadi ternyata sekarang gurunya Mbah Google ya. Gurunya ternyata sekarang sosial media. Dan orang kemudian bisa melakukan hal itu gara-gara sosial media. Jadi waspadalah. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh Gen Z seperti kalian? Tips yang pertama. Next. Nah ini ya, pasti ya. Kita akan menyiapkan bagaimana kalian menjadi generasi yang bisa terampil di abad 21. Ingat yang tadi di awal saya sampaikan. Rivalitas kalian adalah teknologi. Musuh kalian itu adalah teknologi. Pengemis di Cina, pengamen di Cina sudah pakai QRIS ya. Jadi ngamen itu pakai QRIS ya. Di kita masih manual ya. Artinya sudah perkembangan luar biasa. Kemudian selanjutnya terus oke, leluhur oke, local wisdom pasti ya. Saya sering mengatakan bahwa local wisdom adalah penyelamat negeri ini. Anda pernah ikut kegiatan sedekah bumi? Tahu nggak sedekah bumi ya anak-anak ini ya? Sedekah bumi tahu nggak ya? Tahu ya? Ternyata itu adalah salah satu hal yang bisa menyelamatkan Indonesia. Jadi nilai-nilai lokal yang sekarang coba dihilangkan. Orang yang bekerja bersama, gotong royong kan tidak pernah tanya latar belakang agama ya. Itu kan mau dihilangkan. Itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasul. Jangan ikut-ikutan. Maka dihilangkan. Padahal itu adalah yang menyelamatkan kita semua. Oke, lanjut. Next. Terus dan terakhir sampai slide paling terakhir. Nah ini ya. Ini yang ingin kami pesankan kepada kalian semua. Banggalah sebagai warga bangsa Indonesia. Saya pernah punya pengalaman di negara lain ya, Amerika, kemudian di Eropa, Australia, New Zealand, negara-negara di Asia. Jadi lagunya memang betul. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Jadi Indonesia. Amerika apakah negara maju enak? Enak, tapi masih enak Indonesia. Finlandia negara maju apakah enak? Enak, tapi masih enak Indonesia. Anda nanti bisa membuktikan bahwa Indonesia jauh lebih enak dibandingkan negara lain di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang yang telah memaparkan nilai-nilai positif, bukan memaparkan radikalisme.
Beliau telah menyampaikan banyak hal tadi yang kita garis bawahi. Kalian tetap bisa memegang teguh nilai-nilai agama. Kalau nilai-nilai agama benar, maka kalian tidak akan mudah terpapar radikalisme. Untuk menghadapi 100 tahun Indonesia Merdeka atau menghadapi Indonesia Emas, maka kalian harus membekali dengan kompetensi yang diperlukan agar kalian mempunyai daya saing. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Baik anak-anak sekalian, narasumber kedua, hati-hati ya, dengan beliau. Sudah kereng ya. Oke, baik. Untuk melihat kereng apa tidak, kita akan mendengarkan pengalaman beliau. Terus apa yang beliau lakukan. Sekali lagi, ambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai kita terjebak di lubang yang sama yang pernah beliau alami. Cara belajar yang mudah adalah mengambil hikmah dari apa yang orang lain alami. Kepada Bro Wildan dipersilakan. Let's go sir. The stage is yours. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sebuah pelajaran yang mungkin gak akan kalian dapatkan di kelas manapun, gak akan kalian dapatkan dari kurikulum apapun, karena pelajaran ini murni dari pengalaman pribadi. Judulnya adalah belajar dari sebuah pengalaman. Saya seorang anak yang lahir di Kota Bangil tahun 1991, 17 Juni. Anak ke-5 dari 6 bersaudara, dan berikut adalah riwayat pendidikan saya. Yang terakhir adalah di Universitas Muhammadiyah Malang. Lanjut. Sebagai seorang anak yang pernah merasakan sekolah, saya juga memiliki beberapa prestasi. Salah satunya adalah pernah menjadi aktor terbaik teater Jawa Timur, dan juga punya certified ethical hacking, yang mana kalau seandainya saya nggak kuliah, saya punya sertifikat ini, itu udah cukup untuk masuk ke perusahaan manapun. Lanjut. Oke. Kebetulan dari ke-6 anak, saya adalah anak yang paling bandel di keluarga pada masa itu. Awal mula kenapa kok bisa masuk dalam lingkaran terorisme? Yang pertama adalah ketidakadilan dalam keluarga. Jadi kalau kita dibeda-bedakan sama teman mungkin biasa aja, tapi kalau udah teman kita, orang tua yang membedakan, itu pasti rasanya sakit banget. Kalau orang tua yang memberikan beban mental kepada kita, itu rasanya pasti sakit sekali. Dan itulah yang saya rasakan pada saat itu. Kemudian faktor yang lain adalah melihat peperangan dan propaganda di Suriah pada waktu itu. Yang ketiga, teman yang ngajak untuk pergi ke Suriah. Makanya teman ini adalah salah satu faktor penting untuk membentuk jadi apa kita ke depannya nanti. Dan yang terakhir adalah misi kemanusiaan, karena saya dibesarkan dari kemanusiaan. Ayah saya termasuk orang yang sangat peduli dengan kemanusiaan, dan saya dibesarkan dari situ. Lanjut. Oke. Di antaranya saya memiliki beberapa keahlian,
Karena ketika kita berangkat ke Suriah itu kita dibekali kemampuan militer. Saya memiliki kemampuan militer dalam bidang sniper. Kemudian saya juga memiliki kemampuan untuk merakit bom, mulai dari yang sederhana sampai yang tingkat high explosive. Kemudian yang terakhir adalah pasukan berani mati. Kenapa kok pasukan berani mati? Seorang anak yang merasakan luka itu terkadang merasa sangat egois. Tidak lagi memperdulikan orang tua, tidak lagi memperdulikan masa depan. Yang ada itu cuma rasa egoisnya itu sendiri. Benar nggak? Itu yang saya rasakan pada saat itu. Sehingga waktu itu di Suriah ada pendaftaran relawan bom mobil. Jadi saya menjadikan diri saya sebagai amunisi untuk meledakkan diri. Jadi saking sakitnya hati seorang anak itu sampai nggak mempedulikan orang tua, nggak mempedulikan masa depannya sendiri. Yang diperdulikan hanya adalah bagaimana kita keluar dari dunia ini pada saat itu. Dan mungkin ada adik-adik di sini yang merasakan ketidaknyamanan itu seperti saya. Makanya adanya pengalaman ini itu untuk tidak ditiru, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus menyadari bahwa terkadang cara orang tua mencintai kita itu berbeda. Bagi kalian mungkin kenapa kok orang tuaku itu terlalu mengekang, terlalu melarang ini dan itu. Padahal bahasa cinta orang tua itulah seperti itu. Tapi kita sebagai anak kadang egois sekali. Merasa orang tua terlalu membatasi, akhirnya kita melawan orang tua. Itu adalah perbuatan yang sama sekali nggak baik. Lanjut. Oke, kembali ke Indonesia setelah 1 tahun di sana, kembali ke Indonesia 2014, di mana dengan sangat terpaksa saya harus diamankan oleh teman-teman dari Densus 88, merasakan dinginnya penjara selama 3 tahun 9 bulan. Di dalam sana saya mendapatkan anak-anak muda, bahkan yang paling muda itu usia 15 tahun. Di usia 15 tahun mereka udah bisa membuat bom. Makanya terorisme itu, radikalisme itu bisa menyasar siapa saja. Gak hanya orang dewasa, bahkan yang sekarang itu menyasar kalangan remaja. Karena kalangan remaja itu kalangan yang paling mudah sekali untuk disusupi. Kemudian di dalam penjara itu saya mendapatkan anak-anak yang sama kasusnya seperti saya, yaitu anak yang dibeda-bedakan, anak-anak broken home, dan lain sebagainya. Dan ada hal yang lebih ekstrim daripada pemikiran yang ada di Timur Tengah. Lanjut. Jadi ada beberapa deteksi untuk kita mendeteksi seseorang itu terjangkit radikalisme atau terorisme itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan pola pergaulan. Misal ada teman kalian yang awalnya rame, berisik, kemudian dia tiba-tiba menyendiri. Kemudian tidak lagi berperan aktif dalam kegiatan warga, lebih tidak mau mengikuti kegiatan warga, kerja bakti nggak mau lagi ikut, cenderung untuk menyendiri. Kemudian menganggap orang yang berbeda paham dengan dia adalah orang yang harus diperangi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sangat jelas ya. Kemudian dalam beberapa kasus
menjauhi keluarga, memusuhi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus itu mengkafirkan orang tuanya sendiri. Lanjut. Faktor pemicu radikalisme dalam pandangan saya sebagai pelaku adalah yang pertama adalah kegagalan dalam sistem pemerintahan terkecil. Terkadang orang tua itu karena merasa dirinya orang tua jadi nggak mudah untuk meminta maaf kepada anak. Padahal terkadang orang tua itu nggak sadar di titik mana seorang orang tua itu melakukan kesalahan dan melukai hati si anak. Seorang tua itu terkadang terlalu egois sebagai seorang orang tua, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, terlalu kaku. Akhirnya mungkin anaknya merasa tertekan, bahkan terkadang mungkin ucapan-ucapannya itu melukai, hingga seorang anak ini merasa terluka dan mencari validasi atau pengakuan melalui orang lain. Dan begitu juga seorang anak. Seorang anak itu sangat mudah bilang maaf kepada pacarnya mungkin atau pasangannya mungkin, tapi sama orang tuanya malah enggak seperti itu. Kemudian broken home, ini faktor yang juga tinggi. Kemudian bullying, ada satu kasus baru-baru ini, seorang anak yang dibully oleh temannya. Anak yang dibully ini kemudian lihat di internet bagaimana cara merakit bom. Jadi ketika itu dia masuk sekolah dengan membawa bom, itu teman-temannya diancam bahwa kalau kamu ngebully aku lagi, aku ledakkan kamu. Nah itu yang terjadi juga di Kota Malang. Kemudian mendapatkan pengajaran yang salah. Ada orang yang ngajarin pemahaman yang salah. Kemudian memahami ayat ataupun hadis yang salah juga. Dan yang terakhir adalah ingin mengakhiri hidup dengan cara mencari validasi dalam hal agama. Lanjut. Nah ini adalah data dari BNPT yang mana 90% kasus terorisme itu lahir dari pola asuh dan keluarga yang nggak baik-baik saja. Lanjut. Oke. Dan yang terakhir adalah para pahlawan telah merasakan pahitnya peperangan. Peperangan itu nggak enak. Peperangan itu nggak seperti Call of Duty ataupun PUBG yang ketika udah mati bisa respawn. Kalau udah mati ya udah mati. Dan rasanya peluru itu nggak enak. Kalau di PUBG ketembak layarnya jadi merah. Kalau ini hitam terus. Makanya saya juga pernah merasakan bagaimana rasanya tertembak. Dan itu rasanya sakit banget. Lebih sakit ditinggal dia. Kemudian hari ini kita merasakan nikmatnya kemerdekaan. Para pahlawan itu sangat berat sekali memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan Jenderal Sudirman berperang dengan hanya satu paru-paru. Dan kita hari ini dengan enaknya bisa main Instagram, TikTok, itu juga karena usaha para pahlawan. Maka kewajiban kita sebagai seorang pelajar adalah belajar yang baik untuk menggantikan posisi orang-orang yang sekarang berkuasa menjadi para penguasa yang lebih baik dari hari ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Wildan yang sudah berbagi pengalaman. Sebenarnya pengalaman beliau banyak sekali. Tetapi karena keterbatasan waktu, sedikit tadi yang disampaikan kita ambil hikmahnya. Salah satunya beliau tersesat di jalan yang penuh mara bahaya karena protes dengan situasi kehidupan. Ini bisa disimpulkan bahwa
ada sudut pandang kasih sayang yang berbeda antara orang tua dan anak. Begitulah cara orang tua menyayangi kalian, tidak bisa kalian pahami. Tetapi percayalah bahwa orang tua tulus mencintai kalian dengan sepenuh hati. Jangan lari dari kenyataan. Ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Bro Wilda. Oke, anak-anak, banyak pelajaran tadi ya. Ada hal-hal yang perlu kita detilkan untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka membentengi kita terpapar terorisme dan radikalisme. Tetapi benar ya, orang-orang berjenggot itu sepertinya kalian harus berhati-hati ya menghadapi orang-orang berjenggot ya. Terbukti dua ini ganas-ganas ini ya. Ini ngebom, saya juga ngebom, tapi bomnya beda ya. Baik, Pak Bambang, tadi panjenengan sudah secara teoritis memaparkan banyak hal. Ada ya sedikit yang perlu kami tanyakan. Kenapa Pak, radikalisme kok seringnya ditempelkan kepada individu muslim? Adakah alasannya Pak? Meskipun tadi Bapak menyampaikan bahwa radikalisme tidak ada hubungannya dengan Islam, Kristen, Muslim, atau yang lain. Begitu Pak, mohon dijelaskan Pak, kenapa lebih ditempelkan kepada umat muslim Pak? Tes. Tes. Sama juga ya. Oke, terima kasih moderator. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Kenapa radikalisme, pelaku teror kebanyakan kok atau dilabelkan pada muslim ya? Sampai kemudian ada TikTok tuh. Ada jenggotnya, pakai surban, bawa ransel, masuk ke lift, semua lari ketakutan ya. Sehingga menjadi Islamophobia. Jadi yang perlu saya sampaikan, yang pertama, jelas bahwa teror bisa menimpa siapa saja tanpa memandang agama, ras, suku, dan seterusnya. Jadi di Jepang ada pelaku bom bunuh diri juga, tapi bukan muslim, agamanya Shinto. Di India banyak sekali pelaku teror, bom bunuh diri, pelakunya agamanya Hindu. Nah di Indonesia, secara kebetulan memang kita mayoritas muslim, maka pendekatan sisi radikalisme dari aspek agama memang sangat pas ya. Karena yang saya sampaikan tadi, yang bisa memporak-porandakan Indonesia, agama. Saya masih tidak yakin bahwa konflik ekonomi, konflik sosial akan menuju kehangsuran. Saya enggak begitu percaya. Buktinya orang kaya-kaya yang bangun villa itu kita biasa saja gitu ya. Tapi begitu tadi saya contohkan, Mas siapa tadi? Mas siapa Mas? Namanya? Mas siapa? Marcel. Buktinya Mas Marcel memiliki keteguhan agama yang merasa itu benar. Makanya kalau kemudian disentuh dari aspek itu, maka yang terjadi adalah konflik horizontal. Saya mencontohkan di Ambon, itu adalah fakta ya adik-adik sekalian. Si Pak Joko tadi, ini kan tadi belum selesai ceritanya ya. Akhirnya dia diantarkan ke Kodim, naik kapal, pulang ke Solo, pindah dosen di UNS. Sekarang sudah pensiun beliaunya. Padahal
tidak pernah dibayangkan kehidupan yang sangat harmonis di warga harus kemudian porak-poranda gara-gara konflik agama. Maka Indonesia bisa selamat ketika kita memang toleran betul. Jadi adik-adik sekalian yang saya banggakan, toleransi menjadi bagian penting ketika kita memang ingin menyelamatkan bangsa ini. Beragama di Indonesia itu merdeka. Ada yang sudah pernah ke Perancis? Ada yang pernah ke kota Paris? Atau pernah selfie di depannya Menara Eiffel? Belum. Mudah-mudahan setelah ini ya. Jadi di Perancis begini. Saya berdiri nggak apa-apa ya. Ini contoh di Perancis ya. Perancis adalah negara sekuler. Negara yang nggak percaya agama lah ya. Tidak boleh ada simbol agama di wilayah publik. Pakai hijab nggak boleh. Pakai salib sama nggak boleh. Peringatan Hari Besar Agama nggak boleh. Sekarang bayangkan, saya Muslim mau peringatan Idul Adha, Idul Kurban, harus menyembelih kambing atau sapi. Saya tinggalnya di apartemen lantai 29. Harus bawa kambing, naik lift ke kamar, motong kambing. Coba kalian refleksi bagaimana Idul Adha di Indonesia. Merdeka bro. Lagi kok arep dirusak? Kan aneh. Di kita peringatan Maulid Nabi saja boleh nutup jalan ya. Ada kegiatan warga, jalan dialihkan. Enggak apa-apa. Di Perancis. Jangankan menutup aktivitas publik, peringatan agama saja dilarang. Kurang apanya hidup di Indonesia. Makanya tadi yang saya sampaikan, banggalah jadi orang Indonesia. Anda kalau ke Perancis jangan lama-lama. Studi saja di sana 2-3 tahun, setelah itu pulang. Untuk hidup di sana selamanya, Anda tidak akan pernah betah. Karena masih indah hidup di Indonesia. Terima kasih, kira-kira begitu Mas. Terima kasih Pak Bambang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Dari jawaban beliau kita bisa simpulkan juga ya, bahwa memegang teguh nilai-nilai agama kita itu tidak menjadi masalah. Memegang teguh nilai-nilai agama kita dengan benar itu tidak masalah. Ya, tidak perlu khawatir dengan memegang itu dengan teguh kita akan dicap sebagai terorisme. Buktinya tadi ya, dikasih duit 1 triliun juga tidak mau melepas keyakinannya. Ya. Tetapi jangan sampai itu destruktif. Terima kasih Pak Bambang, begitu nggih? Baik, berikutnya saya ingin secara imajinatif mengalami peristiwa yang Bro Wildan alami ini dulu. Sampean tadi lari dari kenyataan. Ya, lari dari kenyataan yang ada di rumah sehingga beliau tersesat di jalan penuh mara bahaya. Ceritakan deh perjalanan Bro Wildan sampai saat ini pada titik di mana kamu kembali ke jalan yang benar. Singkat mungkin tidak apa-apa wis ya. Awalnya itu protes di rumah, siapa yang memungutmu untuk dijadikan pelaku martir bom bunuh diri. Ya, mungkin tadi belum disampaikan ya. Ceritakan deh pengalaman yang paling mendebarkan ketika Bro Wildan masuk ke sana dan apa yang menyebabkan kamu kembali kepada fitrahmu sebagai seorang muslim yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan. Ayo Bro. Jadi awalnya itu karena sering dibeda-bedakan dalam keluarga. Saya punya seorang kakak yang beda 5 tahun
Dan kakak laki-laki ini memang pintar. Dia salah satu dosen di Poltek Malang. Terus dari situ sering dibeda-bedakan. Akhirnya sebagai seorang anak yang merasa paling tersakiti, berusaha untuk mencari validasi. Akhirnya ketika kuliah ketemulah dengan seseorang yang dipanggil Ustadz. Akhirnya di situ saya merasa menemukan tempat untuk pulang. Karena kalau bahasa anak sekarang itu dibahasakan aku telah kehilangan rumah, enak banget. Akhirnya menemukan rumah yang baru yang justru di rumah itu saya diarahkan untuk dijadikan sebagai seorang tentara yang siap mati. Akhirnya di situ saya hidup dengan beliau, diajarin ini dan itu sampai di tahap diajak ke Suriah. Berangkatlah ke Suriah dengan gampang sekali. Bahkan ketika di pesawat itu saya telepon mama, aku di pesawat. Ditanya sama mama mau kemana? Ya aku jawab mau ke Suriah. Kemudian saya di situ mengatakan mama ridho nggak dengan saya? Dan saya berharap dicegah. Udah nak jangan, pulang aja, mama masih sayang kamu. Ternyata nggak ada jawaban kayak gitu. Jadi mama bilang ya mama ridho, ya udah dengan emosinya aku tutup teleponnya. Nanti ya kalau aku udah mati baru kerasa gitu sih. Akhirnya berangkat ke Suriah, nggak mati-mati sampai sekarang. Ya di Suriah itu mengalami banyak, hampir setiap hari. Jadi kalau kalian main Call of Duty sejam 2 jam atau PUBG sejam 2 jam, di sana waktu tidur cuma 2 jam. Jadi every day is war. Tiap hari itu perang, dan perang itu nggak enak. Banyak korban berjatuhan, banyak anak-anak. Apa yang kalian lihat misal nih ya, kalian lihat di Twitter korban-korban di Gaza segala macam, saya melihatnya secara langsung. Sampai di titik saya pernah dikepung selama 15 hari. Kepung itu dikepung dalam keadaan hujan salju. Ternyata kalau kita lihat, kalau kita ngerasain salju itu nggak enak. Salju itu sakit dan menyakitkan. Karena salju itu apa ya, sakit banget pokoknya. Sampai di dalam kepungan itu oke lah, 10 hari pertama enak, masih makanan masih terjamin. 15 hari terakhir itu satu Indomie dimakan 5 orang. Jadi di sana juga ada Indomie loh. Kita harus bangga sama Indonesia sih. Dan Indomie di sana lebih enak. Karena micinnya dikit kali ya. Terus di hari terakhir, hari ke-13, 14, 15, karena udah nggak ada makanan, akhirnya kita makan rumput 11-12 sama kambing. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa keluar dari pengepungan, dan di titik di mana ada bombardir yang menyasar pasar pada waktu itu. Kebetulan saya menjadi tim evakuator. Saya mengevakuasi mayat-mayat di sana, dan saya menggendong seorang anak usia 1 tahun atau 1 tahun setengah dengan kondisi kepala yang hilang. Di situ saya menangis, sangat-sangat menangis. Dalam hati saya berpikir, kenapa kok harus anak ini yang mati? Kenapa nggak saya aja? Akhirnya dari situ saya berusaha ingin membalas kelakuan mereka. Akhirnya saya gabung dalam pasukan bom mobil. Tapi ya ternyata nggak jadi juga, dan di sana akhirnya peperangan semakin semrawut. Udah saling membunuh antara satu dengan yang lain. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Ketika pulang,
harus merasakan pondok pesantren di Makobrimob. Kemudian di situ orang tua datang dan orang tua minta maaf. Itu yang dirasakan seorang anak ketika orang tua minta maaf itu seakan dunia itu runtuh. Seakan kayak wow, ternyata seakan lahir lagi aja sih. Kemudian pada saat itu saya mengatakan sekarang apa yang mama mau aku kabulin. Akhirnya mama bilang, mama mau kamu jadi orang yang normal, jadi orang yang baik dan menjalani hidup dengan baik. Dari situ akhirnya saya sekarang menjadi orang yang baik. Dan saya bukan teroris sekalipun saya punya jenggot, apa ya? Kebetulan sekarang saya membantu pihak BNPT dan Densus 88 untuk mencegah terorisme itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, Pak. Pengalaman menarik ya, pegang senjata beneran, berhadapan dengan musuh beneran. Kalau kalian sekarang ini kan main game perang-perangan di game ya kan, tidak merasakan satu bungkus mie instan dimakan berlima selama beberapa hari. Tulang kedinginan karena di situ banyak salju ya. Dan yang paling penting nilainya tadi adalah kalian tidak perlu protes dengan perlakuan orang tua yang kalian anggap tidak fair. Ya, cari solusinya apabila kalian menghadapi perbedaan perlakuan orang tua kepada kalian. Jangan cari pintu yang salah sehingga harus terjerembab di Syria dan di dunia peperangan yang tadi katanya tidak enak. Ada yang mau mengalami ketidakenakan itu secara langsung? Bro Wildan bisa mengakses travel agentnya kalau kalian mau berangkat ke sana. Ya, biar nanti ditempatkan di tempat yang paling, di posisi yang paling menantang ya. Siapa bro? Ya, nanti kalau ada yang minat untuk berangkat ke sana, kita bekali dulu ya, kita seleksi dulu. Nanti Bro Wildan bisa mengirim kalian ke sana ya. Tapi tentunya dengan misi perdamaian. Ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bro Wildan sekali lagi. Oke, saya sebagai moderator sudah mendalami. Ada enggak dari antara kalian yang tertarik mendalami sebuah perspektif dari sudut pandang kalian dari apa yang telah disampaikan pemateri berdua? Ayo acungkan tangan nak. Oke, sebelum masuk ke sana kita break sebentar ya. Oke, sebentar. Untuk monggo, bapak-bapak, bro, diminum monggo. Ini ada isinya kok bukan di sana. Bener ini, monggo. Baik, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mengisi amunisi ya. Amunisinya dimasukkan ke dalam mulut sehingga sudah siap untuk menembakkan tenaganya. Dan saya lihat kalian luar biasa. Untuk jadi pemimpin, maka kalian harus bisa diatur. Dan kalian tadi sudah bisa mengatur diri sendiri dengan baik ya. Mengikuti instruksi itu luar biasa. Lanjutkan ya. Baik, masuk ke sesi tanya jawab untuk kalian dari beberapa perspektif. Bisa kalian tanyakan kepada narasumber sebelum menyampaikan pertanyaan, sebutkan nama kelas dan pertanyaannya ditujukan kepada Bro Wildan atau Mr. Bambang ya. Nama kelas, pertanyaannya ditujukan kepada siapa ya. Kami sediakan kesempatan. Yang pertama silakan mengacungkan tangan. Oke, enak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Evan Adisita Valensi Inderto dari kelas 10-2. Izin bertanya kepada Pak Bambang. Pertanyaan yang saya ajukan,
sebagai generasi yang hidup di era digital, bagaimana peran dan kontribusi digitalisme dalam menangkal intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Terima kasih. Saya ulangi pertanyaan, bagaimana seorang pelajar berkontribusi dalam pencegahan intoleransi? Begitu, Nak. Yang saya tanyakan, saya ulangi kembali. Sebagai generasi yang hidup di era digital, bagaimana peran dan kontribusi digitalisme dalam menangkal intoleransi, radikalisme, dan terorisme? Jelas, Pak. Dapat dipahami? Oke, langsung dijawab satu-satu saja, Pak. Dikumpulkan. Oke, Nak, bisa ditangkap nggih kepada Pak Bambang ya. Sudah diterima, Pak nggih. Berikutnya pertanyaan kedua. Ayo, Nak, yang di depan, nanti yang dua dari belakang. Selamat pagi, nama saya Dwinda Juliasari, perwakilan dari kelas 10-4. Izin bertanya kepada Pak Bambang selaku penarasumber. Pertanyaan yang saya ajukan adalah, bagaimana cara kita sebagai pelajar dalam menyikapi tindakan-tindakan seperti intoleransi, terorisme, radikalisme, dan hal-hal negatif lainnya, serta apa upaya agar kita tidak terjerumus pada tindakan-tindakan tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga. Ayo dari belakang, usahakan. Ada? Dari belakang tidak ada? Oke, diwakili oleh yang di depan. Oke, Nak. Monggo. Selamat pagi, perkenalkan saya Furi Intan Nazila dari kelas 10-6. Izin bertanya untuk Pak Bambang. Baik, untuk pertanyaan yang saya ajukan adalah, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan jika terdapat sikap intoleransi dalam beragama? Apakah sikap intoleransi ini dapat memicu terjadinya tindakan radikalisme? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk penanya ketiga. Penanya keempat, dipersilakan. Oke, diwakili oleh yang di depan. Enak, di depan, Pak. Bagus. Baik, perkenalkan nama saya Alia Ramadhani Ramatullah. Perwakilan dari kelas 10-7. Izinkan saya bertanya kepada Kak Wildan. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendekatan psikologis dapat membantu kita memahami akar penyebab intoleransi dan radikalisme, dan bagaimana kita bisa merancang strategi efektif untuk mengatasi mereka. Dekatkan mikrofonnya, Nak. Kamu dekatkan. Ya. Bagaimana pendekatan psikologis dapat membantu kita memahami akar penyebab intoleransi dan radikalisme, dan bagaimana kita bisa merancang strategi efektif untuk mengatasi mereka. Oke. Pendekatan psikologis untuk menghadapi radikalisme. Satu, yang kedua, bagaimana Untuk mengatasi perbuatan tersebut. mengatasi perbuatan tersebut. Oh, tersebut. Bagaimana untuk mengatasi perbuatan
radikalisme terorisme. Oke. Terima kasih untuk penanya keempat. Sementara 4 pertanyaan yang kita tampung dan akan dijawab oleh Pak Bambang 3 dan 1 terakhir nanti ditujukan kepada Bro Wildan. Saya khawatir tadi kalau ada yang tanya pada Bro Wildan, bahan merakit bom apa saja bro? Repot dah, di praktek no temenan kan susah nanti kita ya. Tapi nanti kalau Bro Wildan sudah pulang bisa tanya kepada guru kimia nanti. Itu ada di depan ini. Apa saja raciannya berapa persen. Oke. Menyimak jawaban yang akan diberikan oleh Pak Bambang atas pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Kepada Pak Bambang kami persilakan. Terima kasih. Pertanyaannya sangat berkualitas ya. Berarti menunjukkan bahwa siswa-siswi SMA Negeri 2 Batu berarti generasi yang berkualitas. Tepuk tangan buat kita semua. Pertanyaannya menunjukkan pada kesadaran sebenarnya bagaimana sih agar kalian Gen Z tidak terjebak pada perilaku intoleransi yang berujung kepada radikalisme dan diakhiri dengan terorisme. Tadi saya sempat tanya ke Mas Wildan, karena saya sempat melihat video vlog ya, pelaku bom bunuh diri Hotel Rizal Jakarta. H-1 sebelum pelaku meledakkan. Dia nge-vlog di depan hotel di sebuah seperti halaman mungkin untuk sepak bola ya. Jadi ngomongnya begini. Di belakang saya nanti akan saya ledakkan dan saya akan mati syahid ketemu 40 bidadari. Pertanyaannya, siapa yang menginfokan itu ya? Apakah yang sudah mati, hidup lagi, kemudian cerita, hei, kamu kalau mati syahid nanti ketemu 40 bidadari, maka kamu jadilah bombarder untuk bunuh diri. Ternyata tadi Mas Wildan menjelaskan bahwa brainwash, cuci otak itu melalui doktrin ajaran. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat testimoni dengan pelaku brainwasher, pelaku cuci otak. Saya juga tidak habis pikir, kenapa anak muda kok lebih muda untuk berubah pikiran dari hura-hura menjadi radikal. Ini kan ekstrim ya. Hidupnya hedon, suka hura-hura. Tiba-tiba berubah menjadi radikal. Ternyata sama, doktrin lagi. Oleh karena itu, teman-teman, kami di perguruan tinggi sering memberikan masukan, bahkan informasi satu. Jangan pernah ikut di dalam kegiatan atas nama apapun yang di dalamnya isinya satu, hate speech, menjelek-jelekkan, berkata-kata yang tidak baik, mengkafirkan, menjelekkan pemerintah, menjelekkan kelompok-kelompok agama moderat. Hei, kamu jangan seperti orang NU, jangan seperti orang Muhammadiyah. Itu loh, agamanya nggak kuat. Jika Anda pernah ikut kajian seperti ini, tolong segera tinggalkan. Karena ini tidak akan mengajarkan tentang toleransi pasti. Pasti isinya menyesatkan.
sehingga membatasi aktivitas ini menjadi bagian penting. 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan Bupati Trenggalek, Gus Ipin. Ya. Ternyata dia pernah terpapar ketika masih sekolah. Padahal hobinya adalah kebut-kebutan, karena orang kaya ya, uangnya banyak, hobinya ya bukan sepak bola lah, ya trek-trekan kebut-kebutan begitu. Untuk menunjukkan eksistensi kepada keluarga, dia ikut kajian di sekolah yang isinya adalah ternyata ajaran-ajaran yang bersifat kekerasan, radikal, ekstrim kanan. Jadi bukan yang moderat. Maka ini pesan saya kepada teman-teman Gen Z, waspadai karena akan masuk di sana. Bahkan di kami, itu lucunya, bukan lucunya ya, pinternya mereka, judulnya menarik. Cara singkat untuk meraih prestasi di perguruan tinggi. Itu kan tips ya, yang ikut kan pasti banyak. Ternyata ketika sudah ikut di dalamnya, isinya head speech. Pemerintah yang togut, demokrasi yang kafir. Itu mereka sampaikan. Nah, ketika Anda menemui hal ini, tolong ditinggalkan. Yang kedua, nanti ada sambungannya dengan Mas Wildan, bagaimana mengelola diri ya. Karena ternyata memang kemampuan mengelola diri menjadi bagian penting. Hidup itu harus bahagia, bro, sis ya. Hidup itu harus berjalan. Masa depan harus ditata dan kemudian menjadi bagian yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai punya beban masalah, kemudian mencari pelampiasan. Ketemulah dengan orang yang memang sedang mencari Anda yang bermasalah, dicuci otaknya, ya selesai. Saya punya mahasiswa tergabung di dalam NII, Negara Islam Indonesia. Itu organ yang di bawah tanah ya, tapi strukturnya ada. Dia masuk di sana, dilatih fisik juga, kemudian di brainwash, dicuci otaknya, diajarkan tentang hal-hal yang radikal tadi, sampai kemudian dia berani untuk melawan orang tua, minta uang untuk beli laptop, tidak dibelikan laptop, tapi disumbangkan kepada kelompoknya. Orang tuanya tanya, di mana anaknya kok tidak pernah pulang? Ternyata dia terlibat di dalam aktivitas tadi itu. Yang selanjutnya ada juga mahasiswa sastra. Orangnya kan gembira terus ya, karena orang seni. Tiba-tiba, maaf, tanpa bermaksud memandang agama, tidak berhijab, tiba-tiba sudah pakai yang ini ya, berubah dalam waktu yang sangat drastis. Pernah juga sampai hilang 1 semester cuti kuliah, orang tuanya tanya di mana keberadaannya, tidak pernah ketemu. Jadi itu terjadi. Sehingga itu yang harus kemudian kita waspadai. Berarti yang harus kemudian Anda perjuangkan, yang pertama yang harus penting adalah toleransi. Apa itu toleransi? Memahami perbedaan sebagai sesuatu hal yang wajar. Tidak mungkinlah memaksakan kehendak kita kepada orang yang memang jelas berbeda keyakinannya. Ketika Anda sudah sadar itu, insya Allah ini selamat. Karena yang akan berujung kepada radikalisme adalah orang yang tidak toleran. Orang yang tidak toleran pasti radikal. Terorisme pasti radikal. Orang radikal pasti tidak toleran. Sehingga yang harus diselamatkan adalah toleransi. Nah, ini juga menjadi bagian penting kita semua untuk mengajarkan tentang keberagaman, kebinekaan, dan toleransi. Hidup di Indonesia itu sudah sunatullah ya. Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ada Jawa. Bayangkan, Mas Wildan pernah ke Suriah, nanti ditanya, apakah Suriah memiliki ciri fisik yang sama? Jawabannya iya. Fisiknya sama, bahasanya sama, budayanya sama, lah kok perang? Indonesia.
Ono sing tinggi badannya tinggi, ono sing rambutnya keriting, lurus, ono sing kuning, coklat, ireng, ono sing Kristen, ono sing Jawa, ono sing Madura, Sunda. Tapi kita nggak berperang kan? Artinya ini adalah kunci sebenarnya. Sehingga orang tidak akan suka kenapa Indonesia ini tidak berperang, kenapa Indonesia itu aman saja. Ini yang akan diganggu. Siapa yang akan kemudian mereka ganggu? Para generasi muda. Melalui tindakan yang intoleran tadi. Yang lain banyak ya, narkoba, kemudian LGBT dan seterusnya. Tapi itu wilayah yang berbeda. Jadi itu yang harus kemudian dilakukan. Yang ketiga, kalau bisa bentuk deh kelompok-kelompok yang kemudian bisa untuk mengontrol teman, bisa nggak di sini? SMA Negeri 2 Batu sebagai pionir sekolah tangguh atau sekolah toleran. Jadi kalau ada teman yang membuli temannya karena perilaku yang tidak toleran, ingatkan dong, jangan dibiarkan. PR terbesar Indonesia adalah kita sering tidak peduli. Kenapa di Mesuji terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh 14 binatang? Maaf saya menyebutnya binatang, karena kalau manusia tidak akan memperlakukan begitu. Karena orang nggak peduli, tidak pernah kontrol. Social awareness-nya nggak ada. Nah ini kalau tidak ada yang kontrol, maka kejadian itu ada. Yang kami harapkan justru pionir ada di SMA 2. Ada kader kebangsaan, ada kader Pancasila, ada kader kebinekaan. Dia punya member, punya anggota, tahu. Kamu kemarin nggak kelihatan kemana? Oh saya di sini. Kalau ini dibiarkan orang beraktivitas, yang terjadi seperti Mas Wildan ini. Ada masalah keluarga, butuh eksistensi, ketemulah dengan kelompok yang nggak pas. Menurut kita, menurut beliau waktu itu pas. Nah ini yang bisa kita menyelamatkan. Jadi yang ketiga menurut saya, bentuklah pionir, bentuklah kader muda kebinekaan, kader muda Pancasila, pelajar dan seterusnya lah. Saya rasa ini bisa menyelamatkan kita semua. Selain pemahaman tadi ya, tentang bagaimana toleransi menjadi bagian. Teman-teman yang terakhir, toleransi bukan kemudian kita menurunkan keyakinan agama hanya karena ada teman yang berbeda agama, bukan ya. Contoh misalnya, ini bulan puasa, siang hari, Anda jalan muslim, temannya non-muslim. Karena Anda toleran dengan teman non-muslim, yuk kita makan siang bersama, bukan itu ya. Jadi agama sebagai keyakinan tetap, tapi menghormati perbedaan itu adalah bagian dari toleransi. Yang terpenting adalah prakteknya. Ketika ada adzan duhur, tidak harus kemudian ketika kita di jalan berhenti, kemudian parkir di tengah jalan, gelar sajadah, sholat. Bukan itu. Itu namanya nggak toleran. Bisa dipahami ya. Jadi tolong di dalam prakteknya. Anda di dalam prakteknya menunjukkan yang toleran. Karena memang yang sudah saya contohkan tadi, Indonesia adalah sebagai contoh negara yang paling toleran dibandingkan negara-negara sekuler di dunia. Kira-kira begitu, Mas Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk jawabannya, anak-anak sekalian. Ya. Tadi kita garis bawahi, open dan care dengan lingkungan kita. Ya. Jangan tidak peduli, tapi open, kita berpikiran terbuka. Open itu bahasa Jawa ya, bukan bahasa Inggris. Kalau opennya bahasa Inggris, open dan care. Terbuka, peduli dan peduli. Open itu apa ya? Tahu open? Open ya peduli lah ya. Oke baik, untuk pertanyaan keempat
ke Bro Wildan. Silakan Bro. Oke. Tentang masalah kondisi psikologisnya, mungkin anak yang tiba-tiba berubah, kalau lingkungannya semakin menjauhi dia, maka fungsi, kalau dalam bahasa IT itu fungsinya dari false menjadi true, atau seorang anak itu merasa yakin, wah aku dari jalan yang benar nih, karena buktinya teman-temanku ngejauhin aku. Kemudian dia merasa eksklusif, merasa bahwa dia paling benar, yang lainnya salah, kemudian cenderung egois dalam masalah beribadah, kemudian lebih ke menyepelekan orang lain, adanya kesombongan itu sendiri. Nah, makanya yang harus dilakukan untuk menghadapi orang-orang seperti ini adalah ketika dia berubah, kita nggak boleh semakin membuat dia kesepian. Tapi kita tetap harus berusaha mendekati dia, tetap memanusiakan dia sebagai manusia. Tetap menghargai dia, tetap mengajak dia ngobrol. Jangan sampai orang-orang ini semakin merasa dirinya kesepian. Karena semakin dia merasa kesepian, maka pikirannya akan semakin berkembang. Tetap kita menunjukkan akhlak kita sebagai seorang teman, tetap ngajak ngobrol, sampai dia menyadari bahwa ya perbedaan itu ya hanya sebuah perbedaan, bukan sebagai bukan sebuah ranah untuk sebuah permusuhan. Mungkin seperti itu. Oke, aplaus untuk Bro Wildan ya. Oke anak-anak sekalian, sepertinya kita masih ingin menyampaikan banyak pertanyaan ya, agar kita bisa menghadapi radikalisme dan terorisme. Tetapi karena waktu kita terbatas, bagaimana kalau kita sambung di kesempatan yang lain, oke? Oke ya, oke. Kita sambung di kesempatan yang lain dengan ulasan yang lebih mendalam. Terus kalau boleh tadi saya sampaikan, untuk diri kita dalam membentengi diri dari pengaruh radikalisme dan terorisme, terkait dengan presentasi yang tadi disampaikan, jangan mencari kambing hitam. Semua orang mempunyai masalah, lihat secara objektif, pilih opsi penyelesaian yang paling aman. Tidak ada yang tidak mempunyai masalah. Jangan biarkan hidupmu hancur karena salah mengambil keputusan. Minimal hidupmu harus selamat. Yang berikutnya, hidupmu harus memberikan manfaat. Nah. Oke, demikian. Oke. Demikian talk show pada kesempatan kali ini. Anda senang pada talk show ini? Kalau begitu, tepuk tangan untuk narasumber berdua. Oke, terima kasih telah mengikuti talk show ini dengan penuh antusiasme. Dan saya selaku pemandu acara, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Bro Bambang dan Bro Wildan. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga kesempatan yang akan datang kembali lagi ke SMA 2 dalam keadaan lebih baik. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Ali. Terima kasih Pak Dr. Bambang, Mas Wildan, juga Bapak Bintoro atas materi pengalaman dan ilmunya. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan berkah untuk anak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, demikianlah kegiatan talk show kita pada hari ini.
Semoga kegiatan hari ini menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup ada pantun. Pergi ke Yogyakarta naik kereta. Jangan lupa makan di angkringan. Bhinneka Tunggal Ika adalah jati diri kita. Mari bersama kita kuatkan. Semoga kegiatan kita pada hari ini menjadi keberkahan kita untuk kita semua. Saya Ali Muhsin selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata salah dan khilaf. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.